Good morning. This morning we are going to start a new lesson following my last session last Monday. I discussed a little bit with you about the definition of outbound tour and also a little bit about inbound tour. And today we are going to discuss a bit about the motivation and why people are traveling. Well, before that, I'd like to say that everybody, now you are staying home and take care of yourself. Keep fit to fight the coronavirus, and I hope everybody will be strong and healthy there. Okay, let's start. Well, we need to understand, kita perlu memahami motivasi orang melakukan perjalanan. Dan kenapa orang melakukan perjalanan ke luar negeri? Kalau Anda misalnya suka melakukan perjalanan, Anda harus bertanya terhadap diri Anda sendiri, kenapa saya harus melakukan perjalanan ke luar negeri? Jadi ada 6 motivasi kenapa orang melakukan perjalanan ke luar negeri. Yang pertama disebut dengan psychological motivation. Nah, psychological motivation ini diantaranya adalah orang mau melakukan perjalanan ke luar negeri karena dia mau santai, they want to enjoy relaxation, ya. Kemudian mereka mau menikmati suntan, ya, mau kulitnya coklat, just enjoy the life for pleasure. Kemudian mereka mau berolahraga dan mau hidup lebih sehat. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua atau motivasi yang kedua disebut dengan emotional motivation. Nah, emotional motivation ini orang melakukan perjalanan biasanya karena ada satu nostalgia di satu tempat yang dia akan tuju. Ya, dia memiliki satu kenangan, they have a beautiful memory and they like to come back to the place, ya. And also they would like to have a romantic moment with someone, so they are also traveling to that place. And also they're traveling for adventure. Dan yang lain adalah escapism. Escapism ini dia mau melakukan perjalanan ke luar negeri, mau keluar dari rutinitasnya. Jadi karena banyak orang bekerja terlalu lama, bosan dengan rutinitas, jadi dia mau mendapat suasana yang baru. Juga di dalam emotional motivation ini, orang bisa melakukan perjalanan karena kebutuhan-kebutuhan spiritual. Misalnya apa yang disebut dengan religious tourism atau spiritual tourism. Ini tujuannya mereka untuk memenuhi hasrat spiritualitasnya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah personal motivation. Ada motivasi-motivasi pribadi. Di antaranya adalah mungkin melakukan perjalanan untuk mengunjungi kerabat, mengunjungi teman, atau juga melakukan perjalanan untuk memperoleh sahabat atau teman baru di tempat tujuan yang baru. Nah, itu disebut dengan personal motivation. Dan yang keempat disebut dengan personal development motivation. Jadi orang mau melakukan perjalanan karena mau mengembangkan kepribadiannya. Jadi apa yang dia lakukan misalnya adalah untuk melakukan retreat atau belajar sesuatu yang baru di tempat tujuan mereka melakukan perjalanan ini. Jadi ini yang akhirnya disebut dengan education tourism, atau kadang-kadang juga ada disebut dengan volunteer tourism, masuk di situ, ya. Mereka belajar sesuatu yang baru. Jadi Anda bisa melihat banyak orang yang melakukan perjalanan dari luar negeri ke Bali, mereka belajar musik, belajar memasak, belajar tentang ilmu-ilmu tradisional yang ada di Pulau Bali ini. Jadi itu merupakan personal development motivation. The fifth, yang kelima adalah orang melakukan perjalanan juga karena status sosial, ya. Karena status sosial, jadi orang
ingin melakukan perjalanan merupakan sebagai passion. Ya, kemudian juga mau dirinya sedikit eksklusif dan juga merupakan satu status sosial. Jadi banyak sekali sekarang orang melakukan perjalanan dan menjadi satu kebanggaan atau meningkatkan self-esteem mereka atau harga diri mereka. Karena sekarang ini kadang-kadang mereka bangga apabila di paspor mereka ada beberapa cap imigrasi dari berbagai negara asing, artinya dia sudah sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Oke, now we are coming to the last one, poin yang keenam. The last one is cultural motivation. Jadi banyak orang melakukan perjalanan karena mau melihat budaya yang berbeda di negara lain, dan juga dia mau mengalami pengalaman-pengalaman budaya yang berbeda. Ya, misalnya orang Indonesia melakukan perjalanan ke Korea, mereka mencoba menikmati gaya hidup, memakai baju Korea, hanbok, dan sebagainya. Misalnya orang Indonesia melakukan perjalanan ke Jepang, dia mencoba memakai kimono, kemudian mencoba kuliner di Jepang. Itu merupakan pengalaman budaya. So, I'd like to repeat now, there are 6 motivation why people are traveling. The first one is psychological motivation. And the second one is emotional motivation. And the third one is personal motivation. The fourth is personal development motivation. And then the fifth is status motivation. And the last one is cultural motivation. And now, what you need to write to me is a very simple assignment today. Tugasnya sederhana untuk hari ini. Jadi, Anda menulis motivasi Anda kalau Anda melakukan perjalanan ke luar negeri. Ya, jadi apa motivasi Anda kalau Anda melakukan perjalanan ke luar negeri? Nah, Bapak sudah tahu beberapa dari kalian sudah ikut tur ke Singapura, Malaysia, Thailand. Nah, coba bertanya kepada diri Anda, motivasi Anda apa? Karena masing-masing pribadi pasti berbeda. Apakah motivasi Anda psychological? Apakah emosional? Apakah personal? Apakah personal development? Apakah status ataukah cultural? Tulis kepada saya dan kirim ke account Imodo Anda. Thank you very much. Goodbye and good luck.